Halo teman-teman, here is Afi. So, we are in Word Official. Jadi, untuk video kali ini kita akan membahas tentang malware analysis. Sebelumnya aku bakal menjelaskan kalau misalnya nih, di malware analysis itu kita punya, yang aku tahu sekitar, ya commonnya ya, beberapa orang memiliki pandangan berbeda, tapi yang pernah aku pelajari ada 4. Yang pertama itu adalah static analysis. Yang kedua itu ada dynamic analysis. Yang ketiga itu ada network analysis. Dan yang keempat itu ada script analysis gitu. Yang pertama, static analysis itu kita analisis sebuah malware, tapi dengan cuman ngebaca aja, cuman ngebaca kandungannya itu apa sih yang ada di file itu gitu loh. Jadi file itu benar mengandung malware atau enggak, malwarenya itu aktif atau enggak dan jenisnya seperti apa. Itu statik. Jadi kayak kita cuman menelaah cara basic aja, bukan secara basic, menelaah aja tapi tanpa mengeksekusinya. Jadi kayak meneliti tanpa mengambil resiko berlebih gitu. Lalu bagaimana dengan dynamic analysis? Kalau dynamic analysis kita menggunakan teknik ya ngeksekusi juga. Jadi kita uji coba, kita running virus ini itu bekerjanya seperti apa. Jadi dynamic analysis itu lebih eksplisit dan lebih clear juga gitu. Bukan lebih clear sih, tapi lumayan clear untuk menganalisis ketika sebuah malware itu bekerja pada suatu sistem gitu. Kemudian yang ketiga itu ada network analysis. Biasanya nih, network analysis itu sering terjadi di pengiriman malware atau mungkin beberapa situs-situs yang bisa mengandung virus, dan itu tuh kayak bisa aku bilang itu seperti tunnel ya, tunnel untuk mengembed sebuah virus biar masuk ke PC kita gitu. Jadi network analysis ini adalah menganalisis sebuah tunnel, di mana tunnel itu yang berfungsi sebagai lalu lintas malware antar klien dan server antar PC gitu. Jadi kita analisis jaringannya gitu, apakah ada lalu lintas yang menjadikannya itu sebagai pengiriman malware atau enggak gitu. Kemudian yang keempat itu ada script analysis. Nah, script analysis ini mungkin teman-teman nggak asing lagi dengan istilah reverse engineering. Di mana reverse engineering itu mungkin teman-teman cybersecurity yang udah punya pengalaman sedikit atau cukup tahu tentang reverse engineering, coba tulis di deskripsi ya. Dan reverse engineering ini bakal identik dengan bahasa assembly. Karena apa? Kita bakal menggunakan beberapa tools reverse engineering atau mungkin yang teman-teman nyaman lah, seperti IDA Pro atau IDRA Viewers. Kemudian ada Ghidra atau Gaida. Nah, tulisannya Ghidra tulisannya gitu. Kemudian ada Existi4 GDB. Kemudian ada GDB secara CLI di Linux dan beberapa banyak macamnya untuk reverse engineering. Mohon maaf kalau misalnya salah sebut ya, pokoknya itulah. Pokoknya alatnya itu, toolsnya itu yang digunakan untuk melihat secara bahasa mesin apa sih yang terkandung dalam file itu gitu. Kenapa harus bahasa mesin? Kita bakal bahas di next video ketika kita ngebahas tentang kode analisis gitu. Kode apa script ya, tadi aku bilangnya lupa. Hampir mirip lah pokoknya gitu. Oke, jadi untuk video kali ini aku bakal ngebahas tentang network analysis, bagian network analysis ya. Media yang aku pakai adalah Cyber Defender. Cyber Defenders ORG ini adalah sebuah lab. Istilahnya sih CTF ya, tapi di sini sebuah lab yang kita bisa juga dipakai buat belajar analisis dan belajar cybersecurity yang lain. Ya basic-basic lah. Di sini ada SOC, ada malware analysis, ada flare engineering. Oh, ini pakai flare VM nih. Kemudian ada Windows Image Forensic, ada forensik nih, banyak forensik. Ada investigation lagi. Terus ada, oh ini ada refreshing keren nih. Ada OSINT juga, OSINT yang mungkin teman-teman yang hobi stalking dan beberapa hal lainnya mungkin kita bisa explore selebihnya. Dan untuk saat ini, untuk sekarang kita akan belajar sebagian. Kenapa kok aku bilang sebagian? Ya karena selebihnya teman-teman bisa coba sendiri, teman-teman bisa simulasikan, teman-teman bisa register. Jadi aku bakal mensimulasikan dan memperkenalkan
salah satu bagian di sini ada malware traffic analysis. Malware traffic analysis di sini adalah kita bakal melakukan network analysis. Oke. Jadi network analysis di sini adalah kita bakal disediakan sebuah paket atau PCAP ya, PCAP yang diberikan. Tadinya kita bisa analisis apa aja sih traffic yang dikirimkan gitu, terkait malware dan terkait jaringan yang asing gitu. Nah, filenya itu ada di sini. Nah, ini nih. Malware Traffic Analysis MTA1. Oke. Jadi mungkin aku rasa ini bisa jadi bahan cukup simpel dan mungkin bisa teman-teman coba pelajari, teman-teman coba explore gitu. Oke, untuk toolsnya kenapa aku bilang ini bakal eh, memberikan sebuah path teman-teman buat belajar. Nah, di sini aku bakal memperkenalkan nih paket analisis itu nggak cuman harus pakai Wireshark gitu. Wireshark it's okay, tapi I have the simple ways dimana teman-teman nggak perlu ribet-ribet. Tapi nanti kalau misalnya mau pakai Wireshark silakan senyamannya teman-teman, karena kita punya dua cara nih, mau pakai offline method atau online method. Kalau misalnya offline method gunakanlah Wireshark. Selain Wireshark ada yang dinamakan Microsoft Network Monitor 3.4. Jadi senyaman teman-teman. Teman-teman mau nyaman pakai metode offline bisa pakai Microsoft Network Monitor atau mungkin bisa pakai Wireshark, atau metode online. Metode online ini yang lebih enak sih, drag and drop aja filenya di ada dua platform nih. Aku sering pakai paket total sama virus total. Jadi dua-duanya ini bisa analisis. Yang virus total itu filenya, paket total itu adalah PCAP-nya. Jadi ini lebih spesifik, dan virus total itu ya surface-nya aja. Tapi keduanya sama-sama kok, deteksinya sama-sama gitu. Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Teman-teman silakan download file PCAP-nya di sini ya. Silakan download file PCAP-nya di sini. Kemudian nih di sini tersedia question. Nah, di sini teman-teman nanti submit per flag-nya gitu. Jadi sambil analisis sambil belajar nih. Nanti kurang lebih ya, kalau misalnya mau analisis juga beberapa section juga pasti ada pertanyaan kayak gini, beberapa lab ya. Dan ini salah satunya bisa jadi bahan belajar teman-teman. Sini ada scoreboardnya juga. Oke, banyaknya soft ya. Oke, kita eksekusi langsung. Kita lihat dulu filenya di mana ini filenya. Kita drag and drop ke paket total. Aku pakai metode online, di mana aku pakai lebih ke condong ke website. Tapi nggak melepas juga, aku kadang pakai offline juga. Ya nyoba aja semuanya gitu. Oke. Kemudian virus total juga aku drag and drop filenya di virus total. Udah ya, udah teranalisis. Nah, bang kan di virus total deteksi ada 9 virus. Di sini ada trojan semua ini. Trojan semua. Di paket total ini nggak kedeteksi, tapi ini cuma analisis paketnya aja gitu. Jadi teman-teman udah paham kan cara ngebedain virus total dan paket total itu apa? Paket total itu sama kayak Wireshark. Kalau virus total itu ya analisis di dalamnya ada virus atau enggak. Kalau bisa aku bilang virus total ini sama kayak PS Studio. Nah, virus total biasanya ada di bagian di dalam PS Studio. Next video kita bakal membahas tentang PS Studio. Nanti PS Studio ngarah ke static analysis juga. Oke, jadi kita mau fokus ke network analysis dulu. Di sini, pertanyaan pertama adalah what is the IP address of the Windows VM that gets infected? Windows VM yang terinfeksi itu IP-nya berapa gitu? Berapa yo? Coba kita cari. Malicious activity. Nah nih, ada description. Oke, di sini itu nih ya, bisa teman lihat ya. Di timestamp terakhir ini pertama itu adalah description network trojan was detected. Ini tuh udah terdeteksi dulu teman-teman, deteksi. Nah, dan alert signature-nya ini, kemudian severity-nya ini,
Nah, IP pengirimnya itu ini nih, 172.16.165.165. Ini IP pengirimnya. IP pengirimnya itu adalah IP korban, teman-teman. Kok bisa aku bilang IP korban ya? Karena awal awal dari traffic adalah sebelum kita terinfeksi, kita bakal ngakses situs itu. Mungkin teman-teman di WA yang kurang aware sering dapat situs-situs yang aneh-aneh dan teman-teman akses dulu itu kayak kita ngebuka gerbang dulu nih, kebuka gerbang. Jadi kita ngirim dulu akses kita request dulu. Habis itu dari API target itu bakal ngasih feedback kita, oke, silakan masuk, kita bilang silakan masuk ke gerbang kita dan IP target itu masuk ke gerbang kita. Itu awal dari dimana akses lalu lintas jaringan itu berasal gitu. Jadi IP sender itu kita kirimkan dulu akses kita biar kita bisa komunikasi sama IP target ini gitu. Coba kita copy ini. Ya, benar kan? Jadi Windows VM IP-nya itu yang yang terinfeksi malware atau terinfeksi trojan itu adalah yang ini 172.16.168. Kita bisa bilang ini adalah IP korban dan IP targetnya itu yang ini gitu, IP yang memberikan virus. Jadi IP target ini sebuah website yang dimana dalamnya itu udah di-embed sebuah malware yang nantinya ketika ada yang akses itu langsung terkirim gitu. Tapi ini ada lalu lintasnya dulu sih. Gitu. Oke, kemudian untuk soal nomor 2 nih teman-teman nih. Di sini kan ada what is the hostname of the Windows VM that gets infected kan. Ini maksudnya hostname dari Windows VM yang terinfeksi itu apa nih? Apa hostname-nya gitu. Dan di sini aku pakai metode online tapi belum nemu nih. Belum nemu dan sebenarnya sih kalau misalnya kita pengen nemu hostname itu kita kepoin dulu dari DHCP-nya otomatis. Dia kan pakai DHCP kan. Soalnya DHCP apa sih? Lupa aku. Yang statik. Oh iya, statik. Sorry, statik. Nah, yang ini kan pakai DHCP nih. Nah, di sini tapi kan nggak muncul nih. Mungkin teman-teman tahu ada yang bisa cara munculin nih. Di sini aku juga masih explore juga. Nah, di sini aku compare, aku pakai Wireshark. Di Wireshark aku ekspor DHCP-nya dan DHCP-nya aku ambil yang bagian salah satu aja di atas. Kita close dulu. Nah, di bagian Dynamic Host Configuration Protocol di sini ada beberapa pilihan nih. Ada flag ya di sini. Terus di sini ada DHCP message type, client identifier, hostname, vendor class identifier, parameter request list, dan di sini kita klik hostname aja. Hostname-nya adalah ini. Coba kita copy ya. Oke, submit. Oke, benar. Kemudian yang ketiga nih, kan di sini kan ada 14 soal ya. Mungkin soalnya bisa jadi challenge teman-teman buat ngerjain sendiri dan siapa tahu pengen lanjut buat konten tentang ini, silakan. Oke, dan aku bakal ngerjain soal yang ketiga terakhir ini. What is the MAC address of infected VM? MAC address-nya itu apa nih MAC address-nya? Kita cek MAC address VM yang terinfeksi itu apa. Di sini kan udah kelihatan nih. MAC address-nya mana? Coba MAC address-nya di mana yo? MAC address dari infected VM itu di sini mana ya? Tadi mana ya? Oke, kita coba cek di paket total. Siapa tahu kelihatan. Ini MAC address-nya depannya F. MAC address-nya depannya F. Kita bagian di ACP coba cari. Di sini oke, ini MAC address-nya. Copy, paste. Oke, bener teman-teman. Tapi makin penasaran aku, kayaknya satu lagi deh. Nah, kita coba search yang berhubungan dengan malware-nya ya. What is the redirect URL? Nih, redirect URL-nya itu kemana? Oh ya, I see teman-teman. Saya. What is redirect URL that points to the exploit kit? Redirect itu kan URL yang menghubungkan, deng. Lupa, astaga. Ya, URL yang menghubungkan ini dia menghubungkan. URL yang menghubungkan itu berarti ini IP dari redirect URL. Nah, IP utamanya itu yang ini nih. Yang 37 ini IP utama, nah ini IP redirect-nya gitu. Dia langsung wush ke sini. Di sini ke sini. Oke. Baiklah, lanjut.
Ini URL-nya ya, 24 Corp Shop. Ya, kita coba. Nah, oke, itu sih. Oke, mungkin sekian sih. Sisanya teman-teman bisa coba explore, bisa coba kerjain ya ini. Oke, udah dikasih 4 clue dia, 1 sampai 4 soal ya. Sisanya 10 soal lagi teman-teman bisa kerjain, bisa explore. Ini download aja. Kunjungi di Cyber Defenders Lab 17 ya, Lab 17. Nanti bisa teman-teman coba kerjain, teman-teman pelajari gimana sih caranya network analysis. Jadi network analysis itu nggak terpaku pada satu tool saja sih. Ketika kita analisis sebuah malware, itu jangan gunakan satu tools aja, tapi bisa gunakan banyak tools yang teman pegang, karena kita bakal yakin kalau misalnya satu tools saja nggak bakal bisa ngebantu banget gitu. Kayak kita pasti butuh tools lainnya. Ibaratkan teman-teman masih ngebenerin sebuah benda, pasti nggak cuma butuh obeng doang, ada yang butuh palu, ada yang butuh paku, ada yang butuh lem juga gitu. Di sini kita pakai paket analisis dan virus total untuk uh, online network analisisnya. Kemudian kalau untuk yang offline-nya bisa teman-teman pakai Wireshark, atau mungkin tadi rekomendasi juga ada Microsoft Network Monitor gitu. Itu aja sih. Dan mungkin cukup sekian video kali ini tentang penjelasan singkat, nggak cukup singkat sambil kita main-main ya, tentang paket analisis, paket malwarenya itu, sorry, network analysis lebih tepatnya, lebih network analysis. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman belajar dan bisa teman-teman praktekkan gitu, kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga teman-teman suka. Thank you for watching our video in Road Official, and see you for the next video. Bye bye.